pagi adik-adik, selamat berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Nah, adik-adik di rumah apa kabarnya? Kita saling mendoakan ya, supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul kembali dalam ibadah sekolah minggu biasa. Adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan? Yang siap bilang haleluya. Ya, semuanya di rumah boleh bangkit berdiri. Kita mau menyapa Tuhan Yesus yang di sini udah siap memuji Tuhan, sudah bangkit berdiri. Kita mau menyapa Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak. Semuanya sudah sikap untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi
kita akan buka ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang minggu Engkau sudah menjaga memelihara kami, bahkan keluarga kami, saudara kami, teman-teman kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, khususnya sampai pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu. Engkau yang memimpin sekolah ibadah ini dari awal pertengahan sehingga pada akhirnya, dan kami boleh mendapatkan firman Tuhan yang bisa menguatkan kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Suara kami yang terbaik kami mau berikan untuk Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita masih siap memuji nama Tuhan kan? Masih bangkit berdiri ya, jangan duduk dulu. Jadi kita tetap nyanyi lagi sama-sama. Sekarang lagunya lagu baru, judulnya Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Lagunya gampang kok adik-adik ya. Nanti liriknya ada di bawah. Kalau adik-adik sudah tahu, liriknya ada di bawah. Kita nyanyi sama-sama lagu ini ya. Siapkan dua tangan ini. Tarik nafas dulu dan kita mau nyanyi satu lagu lagi sebelum kita masuk di firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah, kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Gak ada lagi yang bercanda, gak ada lagi yang ketawa-ketawa sama temennya atau sama kakak, sama adik. Kita mau nyanyi satu buah lagu firman Tuhan ku dengar. Ku ingin
berkatilah guru-guru yang akan membawa firman Tuhan Yesus. Kau jaga mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Semua siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Silakan duduk dan ambil Alkitabnya. Yang sudah bisa menulis, ambil Alkitabnya dan buku agenda. Oke? Selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita ambil. Bahan firman Tuhan kita dari 1 Samuel 1 pasal 1 sampai 3. Ya. Bacaan firman Tuhan 1 Samuel pasal 1 sampai 3. Kita baca pasal 3 ayat 1a. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pasal 3 ayat 20, maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi kita sudah dengarkan. Di sana dibicarakan adalah seorang Samuel, ya. Di pasal 1 dibicarakan seorang ibu yang meminta anak kepada Allah karena dia tidak memiliki anak. Akhirnya karena dia tidak jenuh-jenuh berdoa kepada Tuhan, dia berdoa terus kepada Tuhan meminta, bahkan ia berjanji seandainya dia diberikan anak laki-laki, ia akan mempersembahkan anaknya kepada Allah. Nah, kemudian Allah mendengarkan doa daripada Ibu Hana, dia diberikan seorang anak laki-laki dan anak itu diberikan namanya Samuel. Samuel, kenapa Samuel? Karena artinya yaitu meminta kepada Allah. Nah, pada saat Samuel ini sudah disapi ya oleh ibunya, kemudian ia dibawa ke bait Allah ya. Karena dia ingat apa yang janjinya kepada Allah. Kalau dia diberikan anak laki-laki, ia akan persembahkan anaknya itu kepada Tuhan, ya. Akhirnya dia membawa, di mana di sana di bait Allah itu ada seorang imam, namanya adalah Imam Eli. Nah, dia menyerahkan anaknya ini, ya, supaya anaknya ini dibawa pengawasan daripada Imam Eli, karena anak ini masih kecil, ya, masih kecil. Tapi dia sudah dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, di sini diceritakan bahwa Samuel ini adalah mengikuti semua apa yang menjadi tugas, apa yang menjadi perintah daripada Imam Eli. Ya, mereka berada, dia melayani atau dia membantu Imam Eli di dalam bait suci. Nah, di satu malam ya, Imam Eli yang sudah matanya sudah kabur, sudah mulai tidak bisa melihat. Suatu hari dia tertidur dan Samuel juga tertidur. Dan di saat pada saat Samuel tertidur, dia mendengar ada suara yang memanggil-manggilnya, Samuel, Samuel. Ya, pada saat itu Samuel, karena dia berdua dengan Imam Eli, dia menjawab, "Ya Bapak." Kemudian dia samperin Imam Eli. "Bapak memanggil saya?" Dia tanya, "Bapak memanggil saya?" Imam Eli bilang, "Saya tidak memanggil kamu, Samuel." Ya sudah, tidur lagi. Kemudian dia tidur lagi, begitu lagi dia mendengar ada lagi suara yang memanggil dia, "Samuel, Samuel." Dia datang lagi, "Ya Bapak." Dia datang lagi kepada Imam Eli, "Bapak memanggil saya tidak memanggil kamu," kata Imam Eli. "Udah, kamu tidur lagi." Ya, akhirnya Samuel tidur lagi. Nah, dengan itu dia dengar suara lagi. Ada lagi yang memanggil dia, "Samuel, Samuel." Dia balik lagi kepada Imam Eli, "Ya Bapak," katanya, "Bapak memanggil saya?" Akhirnya Imam Eli baru mengerti, oh ternyata dari tadi itu adalah suara Tuhan. Karena Samuel ini masih kecil, belum mengerti akan firman Tuhan. Nah, ya, belum ada dia melihat penglihatan tentang firman Tuhan. Nah, sementara Samuel itu adalah anak
Ya, semakin hari semakin besar. Dia semakin mengerti akan firman Tuhan. Dia jauh dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Samuel hatinya kudus. Samuel perbuatannya baik. Samuel hidupnya berkenan kepada Allah. Akhirnya di mana dia dipakai sebagai apa? Dipakai Allah, ya. Dipakai Allah untuk diberikan satu jabatan oleh Allah kepadanya, ya. Di mana di 1 Samuel 3 ya, ayat 1 di sana dikatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ya, kemudian di 1 Samuel 3 ayat 20 di sana dikatakan, maka taulah seluruh Israel dan sampai Betseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Kenapa Samuel dipakai oleh Tuhan? Karena dia hidupnya kudus, berkenan kepada Allah. Dia tidak mengikuti seperti anak-anak daripada imam Eli. Nah, anak-anak juga sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengakui, yang sudah mengatakan, saya cinta Tuhan, saya anak sekolah minggu yang setia, yang saya sebagai anak Tuhan, ya. Jadi anak-anak juga seperti itu. Jangan kita meniru apa yang dilakukan oleh anak-anak imam Eli. Tuhan, mama memberikan persembahan, bukannya diberikan persembahan tapi dijajanin. Atau mama mengatakan kerjakan PR, tidak mengerjakan PR tapi main game. Ya kan? Nah, ayo anak-anak, atau di sekolah anak-anak disuruh ayo ulangan, ya, tidak boleh bukunya semuanya dipinggirin. Tapi anak-anak karena tidak belajar di rumah akhirnya menyontek. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Atau apalagi perbuatan apalagi ya yang melawan kepada mama. Dia udah ditegur mama, udah ditegur papa, tidak mendengar. Ya, mari anak-anak kita mengikuti hidup Samuel yang kudus, yang dari kecil dia dipakai Allah karena hidupnya kudus, karena apa yang dilakukan, apa yang dia perbuat semuanya itu adalah seturut kehendak Allah. Dia selalu mengikuti Imam Eli, apa yang diperintahkan Imam Eli kepadanya dia selalu mengikuti, sehingga ia dipakai Allah. Mari anak-anak, apakah anak-anak mau hidupnya dipakai oleh Allah? Mari kita hidup kudus, hidup suci, kita selalu melakukan apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat hafalan kita pada siang hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Sekali lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekali lagi 1 Petrus pasal 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Sekian firman Tuhan kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak yang setia melayani Engkau Tuhan seperti Samuel kami dari kecil. Dari dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Pasti adik-adik hari ini kabarnya baik kan? Nah, tadi kan kita sudah memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pada saat hari ini kita akan membuat aktivitas membentuk tangan. Yang kita perlu hanya kertas apa aja, ballpoint atau pensil, gunting, dan juga alat untuk mewarnai yang adik-adik punya. Caranya taruh 5 jari adik-adik, terus kita ikutin pelan-pelan aja ya, diikutin pelan-pelan aja.
setelah itu udah bentuk 5 jari, adik-adik gunting. Kalau adik-adik belum bisa pakai gunting, adik-adik minta tolong ya ke papa mama. Digunting. Karena mungkin Kak Ica lama guntingnya, Kak Ica udah punya yang jadi. Tara. Nah, nih tuh tangannya Kak Ica. Ini kalau adik-adik udah gunting. Nah, tadi adik-adik ingat kan ceritanya tentang Samuel. Adik-adik tahu nggak kalau Samuel itu memiliki sifat yang baik, memiliki sifat yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Nah, sekarang coba adik-adik tulis 5 hal baik yang adik-adik bisa lakuin setiap harinya di rumah. Misalnya apa? Misalnya jangan lupa berdoa. Terus apa lagi ya? Nurut. Dengar-dengaran dengan orang tua. Nurut. Habis itu apa lagi? Habis itu rajin membantu papa mama. Apalagi? Memuji Tuhan. Kenapa sih kita harus memuji Tuhan? Karena kalau kita memuji Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Apalagi ya? Berdoa, nurut, rajin, memuji Tuhan. Lalu membaca Alkitab. Membaca. Nah, kalau udah, kita tulis juga nih ayat hafalan kita. Nanti ditulis di tengah kayak gini. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus adik-adik warnain deh. Sekian aktivitas minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan adik-adik yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Tadi masih ingat ayat hafalannya diambil dari mana? 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang kudus adalah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus juga hidup yang benar, yang kudus, dan gak boleh nyontek kalau ngerjain tugas. Ya adik-adik ya. Sekarang kita akan akhiri ibadah sekolah minggu. Semuanya kita nyanyi satu lagu pujian Lingkupiku. Lingkupiku
Mari adik-adik yang di rumah, lipat tangan semua, tutup mata semua. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada akhir ibadah kami Sekolah Minggu GPD Sekina. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami anak-anakmu Tuhan. Di saat kami menaikkan pujian kami kepada Tuhan, di saat juga kami mendengarkan renungan firman Tuhan dari guru kami percaya kami telah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus apa juga yang kami telah berikan kepada Tuhan, biarlah semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami anak-anak Tuhan Yesus untuk selalu ya Tuhan Yesus menjaga hidup kami agar kami selalu kudus di hadapan Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan kudus ya Tuhan Yesus kami yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan akhiri ibadah kami Sekolah Minggu GPD Sekina dengan bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Buat adik-adik di rumah, selamat hari Minggu.